wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang bisa masuk hari ini? Ada. Siapa yang bisa masuk hari ini? Ada. Siapa bisa? Kenapa nggak masuk? Boleh. Sakit, Bu. Sampai pagi, Bu. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, bertepatan pada tanggal 1 Juni memperingati hari apa? Ayo, coba tahu. Hari Pancasila. Untuk anak jasa para penghormatan yang telah berjuang untuk Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo, perwakilan satu orang memimpin. Alia. Ayo, Mbak Hikmah. Hikmah, Bu. Hikmah, Bu. Bu, Hikmah, Bu. Rahman. Hikmah. Ayo, Mbak Hikmah. Isma mau maju. Maju, maju. Aku maju. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk teman-teman bisa berdiri semua. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang apa yang ilmu kita dapatkan pada pagi hari ini bisa digunakan untuk masa depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mau belajar apa? Saya pernah dengar nggak orang membacakan puisi? Di HP, di panggung. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian puisi dengan bahasa kalian sendiri-sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur fisik puisi mulai dari diksi, rima, tipografi, imaji, amanat, dan gaya bahasa. Yang keempat, mengidentifikasi unsur-unsur bagian puisi mulai dari tema, rasa, nada, dan amanat. Dan yang terakhir, menuliskan puisi dengan benar dan benar. Nah, supaya semangat dalam belajarnya kita lakukan tes breaking terlebih dahulu. Ayo yang lainnya berdiri sih. Masuk.
Saya tahu nggak puisi itu apa sih? Kata-kata. Gombal ini adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah kaya makna. Dan sebuah puisi itu disebabkan oleh diksi, nada, kalimat, dan irama yang tergabung dalam karya sastra tersebut. Nah, ciri-ciri puisi itu sendiri adalah yang pertama, dalam puisi terdapat kepadatan segala unsur kekuatan bahasa. Dalam penyusunan unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperbagus, dan diatur sebaik-baiknya memperhatikan irama dan bunyi. Jadi nggak salah-salah, misalnya ibu ini nggak jelas. Terus yang ketiga, puisi bersifat ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif. Misal kalian lagi terpesona sama seseorang, ya lakukan sendiri apa yang kalian rasakan, bukan karangan semata. Terus yang keempat, bahasa yang digunakan bersifat koordinatif. Dan yang terakhir, puisi dibentuk oleh unsur batin dan diksi. Terus yang selanjutnya, unsur batin puisi. Yang pertama ada tema. Ayo Mbak bisa dibacakan apa yang tema? Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan Belanda. Dua nanti dibaca. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi. Ayo kalian. Ayo kita baca. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Yang selanjutnya adalah semangat adalah pesan yang ingin disampaikan karena ini akan pembaca. Melalui puisi yang membaca akan memperoleh keamanan. Terus yang selanjutnya ada unsur fisik puisi. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi yang fungsinya adalah estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis yaitu sebagai unsur yang memperindah puisi, sedangkan fungsi ekspresif itu digunakan untuk membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Selanjutnya ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima itu tidak bisa dijumpai pada akhir setiap diri atau garis sedikit saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam garis. Nah, rima itu sendiri contohnya ya. Misal puisinya.
masuk ke tujuan penyair. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh puisi, membacakan sebuah contoh puisi yang telah dibuat. Ingatkan ya, perjuangan seperti di setiap langkah aku melihat, di setiap waktu aku teringat bahwa kehidupan akan selalu berputar. Setiap air mata yang mengalir seperti derasnya air hujan. Ada yang berjuang tanpa mengeluh, ada yang berjuang dengan mengorbankan segalanya, mengorbankan segenap jiwanya demi anaknya. Tak pernah kubayangkan betapa letihnya dirimu berjuang dengan menahan segala beban hidup. Hanya senyuman yang terukir di wajahmu. Namun nyatanya kau memberikan semua luka di hatiku. Aku menatapnya dari jauh, seolah mataku berbicara. Sungguh besar sekali ketulusan dan cintamu, Ibu. Ibu, besar harapanku agar kau tetap harus bertahan. Ibu, kau adalah pilar kekuatanku. Meski badai menentangmu, aku berjanji akan selalu bersamamu. Kau adalah cahaya hidupku. Meski bangsa berat, meski pikul, aku tetap semangat. Kau tanggung semua beban yang ada. Kau tanggung semua derita aku sendiri. Sungguh, tak ada hentinya aku menangis dengan rasa sesak di dada. Sungguh menyiksamu. Kau berjuang demi keluarga yang dicintai. Pesanku, kasih sayangmu, dukungan yang berakhir. Terima kasih, Ibu, atas segalanya, dan kau adalah nafas hidupku. Disimak baik-baik ya teman-teman. Baik, Hilang arah. Kadang aku seperti apa? lagi suaranya. Judulnya apa? Cari judul lagi. Rindu karya Fadlizon. Kadang aku seperti ombak merindukan pantai. Berayun di atas gelombang, Menggapai bintang, menyusupi pohon pasir, menghilang di bumi tapir. dan mudik ke bah samudra. Kadang aku seperti matahari, Pembicar pagi menerangi dan tidak bersama senja. kadang aku seperti angin, Meraba segala ruang, menetap seluruh dunia. kadang aku seperti apa adanya, Setiap ada ritme masa, menonton pergeseran budaya. aku punya cinta. Aku peluk ketakutan.
Aku juga harapan. Ingin berbagi cinta, ku takutkan ketakutan, ku mekarkan mawar harapan, dan ku melengkapi semua bagian cerita. Hanya untuk. Terima kasih. Masih. Bukan tema yang ingin Anda buat, misalnya tema keluarga atau tema sahabatan atau tema yang lainnya. Nah, segala itu juga yang membuat kalau kata-kata. Contohnya misal tentang keluarga, nah misal tentang ibu, kalau aku lebih menarik kata-kata tentang ibu. Ibu adalah ini. Selanjutnya, sekali baca indra, menulis puisi kalian tidak hanya menulis, hanya kalian lihat atau kalian imajinasikan, tetapi juga apa yang kalian lihat, cium, sentuh, pecat. Yang keempat, ambil menulis puisi yang baru tidak terjemah suku kata, baris atau bait maupun rima. Bait itu adalah ini. Ada berapa bait ini? 3. Terkait dengan gaya bahasa puisi menggunakan majas, ungkapan atau bahasa majas itu kan ada macam-macam jenisnya, ada majas metafora, majas personifikasi, dan lain sebagainya. Terus yang keenam, yang menarik kan masih bingung menentukan judul apa yang akan puisi yang di akhir. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok kepada dibagi menjadi 3 kelompok untuk membuat puisi nanti dibacakan di depan. Ya, kita berdua maju ya, Bu. Seperti yang tadi dijelaskan, kita sama Mbak Dewi, sebelum kita pulang itu akan memberikan tugas untuk kalian menjabat di rumah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang makna yang terkandung dalam puisi. Mungkin itu saja. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Dan nanti aku bimbing doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrina insana fi usrin illa alladziina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Untuk sekian dapat disampaikan kurang